Capek banget. Aduh, mami. Sumpah ini gelap banget. Terus aku cuma sendirian. Horor. Paling kalau misalkan naik cepat itu cuma setengah jam atau 1 jam. Tapi karena bawa beban sama aku sendirian, jadi berusaha untuk tenang, jalan santai, sama supaya beban itu nggak terlalu berat. Lagi beban pikiran aku kan udah berat banget. Bercanda. Ayo kita gas nanjak. Dikit lagi. Baru dikit maksudnya. Oke, jadi kalau misalkan begini nggak terlalu ini sih, nggak terlalu gelap. Tapi kalau di sini gelap banget. Aduh, ayo guys, cepet-cepet naik. Gas, nging. Banyak nyamuk soalnya. Ayah. Kita sudah melewatkan momen emas, yaitu melihat sunset. Bismillah. Gak ada pegangannya. Mantap tuh. Treknya vertikal banget. Gelap. Sepi sendirian. Gelap banget. Capek banget, Masya Allah. Aku sama ngeliatin apa namanya, awan-awan yang masih terlihat pancaran sinar dari sunset. Bagus. Terus ada beberapa awan yang mendung gelap, dan semoga aja ntar malam gak hujan ya. Capek banget, banyak nyamuk lagi. Muka aku udah basah keringat. Sumpah ini capek banget. Trek pendakian Gunung Tanggamus juga gak separah ini. Gunung Tanggamus tuh kalau misalkan mau ke camp 1 atau ke camp 2, camp 3 nggak severtikal ini. Cuman kalau misalkan mau ke puncak mungkin iya. Jadi ini sama aja kayak puncak Gunung Tanggamus. Terus puncak Gunung Tanggamus juga menurutku nggak terlalu vertikal segininya. Karena puncak Tanggamus tuh masih ada landainya. Paling nanjak tuh kayak cuma beberapa doang. Banyak nyamuk. Terus jalurnya sama sih, cuma kayak 1 meter doang. Parah, capek banget. Capek. Tarik nafas bentar, ntar kita lanjut perjalanan lagi. Capek banget, sedikit lagi sih. Sebentar lagi, paling kayak cuma sekitar 5 atau 10 menit. Parah. Udah lama gak pendakian di trek yang separah ini. Mantap. Oke guys, dikit lagi sampai. Jadi berhubung apa namanya, apa itu, headlampnya di dalam tas. Karena tadi tuh nggak tahu kalau misalkan mau berangkat sore banget. Jadi headlampnya aku taruh paling dalam. Rumput banget. Masya Allah. Tuh, nggak ada jalan. Lihat sini. Kita muter guys ke bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini udah jalannya. Udah lemes banget sumpah. Ini nggak tahu karena udah lama nggak pendakian atau udah lama nggak apa nih, nggak olahraga. Masih cakep. Di sini masih terang. Nah, ini view-nya Gunung Tanggamus. Mantap.
rada buram ya. Ntar dulu aku pakein senter. Gila nyamuknya, mantap. Nah kan cantik tuh, wow berminyak sekali muka aku. Oke guys, jadi aku baru sampai. Tadi tuh jalannya banyak yang udah nggak kelihatan wujudnya bahwa itu jalan yang pernah aku laluin, dan akhirnya aku muter kan. Gimana sih cahaya? Nah akhirnya aku muter lewat jalan yang bawahnya cari ternyata ada jalannya yang masih bersih, masih bagus, kayak sering dilewatin. Padahal sini kayaknya jarang ada yang pakai untuk overnight, karena kayu bakar yang waktu 17-an aku pakai sama temen-temen itu masih utuh, masih ada, terus masih bentuknya masih begitu, belum ada yang ganggu sama sekali. Nyamuknya banyak banget. Terus sekarang aku mau buru-buru langsung pasang tenda karena mumpung masih terang banget, belum terlalu gelap. Jadi gas, kita pasang tendanya. Jadi di sini tuh banyak banget nyamuknya, jadi aku langsung buru-buru hidupin api, karena setelah ini aku bakalan masak. Jadi hidupin api dulu supaya aku lebih tenang, karena nyamuknya luar biasa menggerogoti badanku, masih menggerogoti itu. Kayak penyakit aja kan. Ada buah loh, tapi nggak tahu buah apa. Warnanya merah, kuning, terus hijau bulat itu. Ntar aku kasih lihat di kamera deh. Tadi dia belalang sembah loh. Tadi dia belalang sembah, tapi kalau di aku tahu belalang sembah itu dari nonton Upin Ipin. Udah bisa dong, masa enggak? Bisa, kalau nggak bisa mau siapa yang nyuruh masangin?
Ntar ini kebakar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini udah ada serbuk sosisnya. Wow, mantap. Maaf ya guys kalau misalkan apa namanya cutilnya nggak ada karena aku lupa bawain bawaan dari nesting. Duh, aku takut kena minyak nih lagi. Kurang seru ya kalau masak pakai bumbu instan. Kalau aku di rumah biasanya pakai bumbu itu sih. Wangi banget. Ternyata di kemasan apa namanya bumbu nasi goreng siap sajinya itu udah ada irisan sosis. Oh ya Allah, hujan. Sabar dong, belum mateng. Bentar lagi tunggu mateng. Ya, mana hujannya? Ya Allah, jangan hujan ya Allah. Jadi dalam nasi gorengnya aku tambahin satu kemasan sosis Candler yang original. Aduh, ini udah siap makan ya guys, udah siap tinggal makan, udah matang maksudnya. Jadi aku waktu itu pernah nyari-nyari ini di Alfamart, Indomaret, ternyata nggak ada. Terus tadi aku beli di frozen food, alhamdulillahnya ada. Jadi lumayan aku beli 2 karena satunya itu 8.000. Sabar dong, sabar. Ya, nambah deres. Aduh, minyaknya. Oke guys, jadi untungnya pas matang nasinya, jadi hujannya nambah reda, bukan nambah deres. Jadi aku makan ditemenin syahdunya air hujan di malam hari. Iya, banyak banget serangganya. Bismillahirrahmanirrahim.
banget. Tenggorok. Padahal aku tadi udah wanti-wanti, hari ini tuh sebenarnya hujan panas dari pagi sampai sore tadi. Terus pas aku mau berangkat ke sini tuh udah rada mendung dan nggak taunya beneran malam ini hujan. Jadi aku udah senang hari ini nggak hujan. Untung aku udah pasang flashlight dan aku untung bawa, kalau misalkan nggak bawa kayak aku hujan. Oke guys, jadi ini hujannya hujan badai kabut. Wow, parah banget. Ini anginnya kenceng banget. Nauzubillahi min dzalik. Allahu Akbar. Dikirain apa? Deras banget, Masya Allah. Ya Allah, reda ya Allah. Reda ya Allah. Parah sih tuh. Hujannya tuh nggak terlalu deras, cuman anginnya tuh parah banget. Pohon-pohon goyang semua. Sapinya masih hidup tapi. Oke guys, jadi ini baru azan Isya di luar, tapi hujannya beneran deres banget, deres banget, terus ditambah lagi sama angin. Jadi mau kita pakai flyset gimana pun itu bakal tetap kena sawer. Jadi celana aku sama bajuku udah lumayan rada basah. Jadi hujannya itu beneran deres banget, terus plus ditambah sama angin. Jadi anginnya itu tuh mau kita pakai flyset gimana pun dia tetap kesawer gitu. Jadi celana sama bajuku tuh udah basah banget. Terus tendanya juga rada bocor basah. Ini aduh Kak. Ini rada basah. Karena kan aku masih pakai yang single layer ya, belum pakai yang double layer karena kan punyanya yang ini. Jadi pakai apa yang ada aja. Padahal aku udah pakai flyset juga sih. Untungnya flysetnya itu tuh tahan air, jadi dia bahannya kayak dari parasut gitu, jadi bener-bener aman. Cuman basahnya ini karena kesawer dari anginnya itu, jadi angin itu bener-bener apa ya, ngebasahin semua flyset sama tendanya. Parah sih hujan malam ini, dan mau record juga susah, jadi aku usahakan untuk recordnya di dalam tenda, dan alhamdulillah bisa. Walaupun tendanya banyak yang bocor, cuman gak apa-apa, tetap semangat. Oke, jadi kayaknya waktu itu aku pernah deh nge-review barang outdoor gear aku. Aduh, mati lampunya. Nge-review barang outdoor gear aku. Terus, tapi itu udah lama banget, sebelum Rumah Pohon. Terus nge-reviewnya juga kayak di suatu tempat wisata gitu, di air terjun Wailalaan, Kota Agung. Nah, sekarang aku mau ngomong. Jadi, tendaku nih memang udah lama banget kan, dari 2000 berapa ya? Aku awal mula pakai tenda tuh 19 ke 20 gitu, lupa. Terus memang tendanya udah berumur banget kan, jadi butuh banget gitu tenda baru. Jadi buat kalian semua yang mau tendanya direview secara gratis, boleh banget. Aku menerima dengan sukarela loh. Siapa sih yang mau aku reviewin tendanya buruan, kalau bisa yang double layer gitu kan, yang bagus sekalian. Pengen banget, siapa yang mau nolak kan. Tapi kalau misalkan flyset, alhamdulillah aku udah dapat dari Ebuki. Dari Ebuki benar-benar tahan air flysetnya, cuman basahnya itu tuh karena kesawernya aja sih. Oke guys, jadi itulah alasannya kenapa aku lebih suka itu ngecamp di sini kalau misalkan sendirian, karena dari suasananya itu bikin tenang, nggak berisik sama sekali, nggak ada orang sama sekali. Terus juga ngelihat pemandangan yang tuh wow banget, pemandangan kota Talang Padang, kota pokoknya pemandangan Talang Padang atau pemandangan kota lampu-lampu gitu deh, jadi cakep banget. Terus apalagi ntar kalau misalkan pagi kita bakalan dapet sunrise kalau cuacanya bagus. Tapi di belakang sana sih, di sebaliknya kita overnight, dan di depan tenda ini ada pemandangan Gunung Tanggamus. Jadi kalau misalkan besok pagi tuh cerah banget, Tanggamus kelihatan. Kalau misalkan paginya berawan, kita nggak dapat pemandangan. Tapi kita malamnya udah dapat pemandangan bagus ini, walaupun kita nggak dapat sunset. Cakep banget.
Oke guys, jadi tadi setelah dapat pemandangan indah banget, kan aku kemarin nggak dapat sunset, terus paginya nggak dapat sunrise karena dari malam sampai pagi itu hujan campur angin parah banget, jadi aku langsung tidur aja. Terus tadi pagi pas bangun dapat pemandangan sebagus itu, wow banget menurut aku. Dan sekarang aku udah beres-beres, tadi udah sempet sarapan juga sih, cuman nggak aku record. Udah beres-beres, langsung kita mau turun, udah siap. Karena ini udah mendung putih semua sih, bukan mendung putih sih sebenarnya, ini kayaknya embun, cuman kayak Gunung Tanggamusnya juga udah nggak kelihatan, udah nggak kelihatan pemandangan, terus tempatnya udah basah semua, udah nggak tahu mau ngapain lagi, jadi kita harus pulang. Kita jalan. Nyangkut. Ini semalam jalannya nggak kelihatan kalau misalkan seblukar ini, cuman kalau misalkan kelihatan pasti aku nggak mau ngelewatin ya karena serem. Laba-laba. Masih banyak kabut guys, sampai sekarang tuh di sebelah sana kabut semua. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Banyak kabut. Ayam kepleset. Licin, terus gerimis juga lagi. Ini salah jalan. Jalannya ketutupan. Suara sensornya jelas banget. Wow, ini harus ekstra pelan-pelan karena jalannya tuh becek, licin juga. Karena kan banyak akar pohon. Aku ngambil dari pengalaman aku waktu di Tanggamus sih. Aku nginjek akar pohon, aku pikir kan nggak licin kan, nggak taunya licin. Terus aku jatuh dan tulang punggung aku tuh ngebanting, jatuh. Pokoknya jatuhnya tuh kayak kita tuh nggak siap gitu loh. Kan emang jatuh nggak ada yang siap ya. Jadi ayam pokoknya ngebanting sebanting-bantingnya, kayak kita lagi tanding terus dibanting sama musuh gitu di matras. Cuman kalau di matras kan empuk. Nah kalau misalkan kemarin tuh yang di Tanggamus, cuman kan kalau misalkan di akar itu gila sakit banget. Aku sempet nangis sebentar karena memang beneran sakit banget. Terus nangisnya itu tuh karena supaya ngilangin rasa sakitnya sebentar. Lo sakit banget, ini beneran sakit, kayak dipukul pakai kayu sekuat-kuatnya gitu. Mantap banget. Kita langsung turun ke bawah aja karena di bawah tuh banyak kabut. Tuh guys, di bawah tuh banyak kabut tuh. Kalau pakai mata memandang sih bagus kelihatannya, kabutnya terlihat jelas banget. Cuman kalau misalkan di sini kayak putih-putih cahaya doang. Putih-putih melati alis.